Guys, 13.10 langsung kita mulai ya. Bang Pikumnya lagi BAB dulu. Apa selesai jam 3.15 Kak? Boleh, boleh banget. Jir Bang Pikum ke toilet bawa laptop, Cok. Udah 23 orang nih. Boleh kali ya? Halo Bang Oji, Bang Nori. Kan gue suka nih yang on cam gini nih. Anjay. Dari kali ya, Zong? Ya. Speaker on itu dari gue terbukti. Oke teman-teman, selamat siang. Tunggu sebentar. Jadi buat kelas pajak hari ini bakal diganti dulu. Nggak lagi sama Kak Cipa, sama Kak Isi, sama Kak Lisa. Jadi sekarang sama RN lain, tuh aku, Raffi, terus Azam, sama Yazid juga. Nah ini mungkin ada kita bakal sama kita untuk beberapa time ke depan. Dan untuk time ini kita bakal bahas PPh Badan. Tapi tenang aja, kita cuma bahas teorinya doang. Kita nggak ada hitung-hitungan, nggak ada tugas pajak juga. Oke. Jadi, eh kamu nih. Oh, mungkin bisa langsung masuk ke materi aja kali ya. Biar nggak lama juga. Soalnya Yazid nggak sabar banget mau ke pantai lagi di Bali. Mulai dari Yazid dulu untuk materi pertama itu dasar PPh Badan sama subjek pajaknya. Boleh Yazid? Dimulai. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena kamera saya mati. Seperti kata Bang Raffi pada sebelumnya, kita akan membahas mengenai PPh Badan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu PPh Badan. PPh Badan adalah sebuah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan dalam 1 tahun pajak. Di mana kewajiban ini tuh melekat langsung pada badan sebagai subjek hukum yang mandiri terpisah dari pemilik maupun pemegang sahamnya. Nah, PPh Badan itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana undang-undang ini adalah ibarat katanya nih pengkerinya atau tulang punggungnya yang yang isinya adalah mengatur ketentuan utama PPh, meliputi subjek pajak, objek pajak, penghitungan penghasilan kena pajak, dan tarif PPh Badan. Lalu ada tambahan lagi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang isinya terus mengatur insentif go publik dan pengaturan BUT ekonomi digital. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang intinya adalah menetapkan tarif PPh Badan 22% secara permanen dan menyempurnakan berbagai ketentuan PPh sesuai perkembangan ekonomi. Nah, setelah kita sudah tahu apa sih itu PPh Badan dan dasar hukum yang eh, membuat PPh Badan bisa berdiri, selanjutnya kita harus tahu dulu apa sih itu subjek pajak dari PPh Badan. Seperti definisi dari subjek pajak sebelumnya adalah siapa sih yang dikenakan pajak itu, maka subjek pajak dari PPh Badan terbagi menjadi dua. Ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negerinya, itu badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi dia itu berdiri gitu loh di Indonesia, simpelnya kayak gitu. Dan dia akan dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang diterimanya, baik dari dalam maupun penghasilan yang dari luar negerinya. Nah, sedangkan kalau subjek pajak luar negeri itu adalah badan yang nggak didirikan nih dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Itu yang membedakan antara subjek pajak dalam negeri dengan luar negeri, di mana subjek dalam negeri itu menggunakan kata atau, jadi boleh salah satunya. Sedangkan subjek pajak luar negeri menggunakan kata dan, yang sehingga salah satu syaratnya itu pasti harus terpenuhi. Nah, di sini seperti definisinya, subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Jadi hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Lalu, kita akan membahas mengenai BUT, merupakan salah satu bagian dari subjek pajak luar negeri, di mana BUT ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh badan luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. BUT diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. BUT itu simpel lagi nih, kalau misalkan ada perusahaan asing, misalkan perusahaan Singapura, lalu dia mendirikan sebuah apanya ya, cabangnya di Indonesia, maka cabangnya itu akan dikenain PPh badan dari Indonesia. Lalu di sini ada bentuk-bentuk badannya, mulai ada dari perseroan terbatas atau PT, ada CV, ada firma, koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD, dan dana pensiun. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah saya mau menjelaskan mengenai apa-apa aja sih yang bukan merupakan subjek pajak. Yang pertama adalah perwakilan negara asing dengan syarat adanya asas timbal balik. Maksudnya dari asas timbal balik itu jadi kayak dia ini ada di Indonesia nih, nggak kita kenain pajak, tapi kita harus merasakan asas timbal baliknya. Jadi kalau kita mendirikan perusahaan di tempat dia, kita juga harus nggak boleh kena pajak dari dia. Itu yang disebut sebagai asas timbal balik. Kedua, adanya organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Indonesia menjadi anggota dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan. Dan yang terakhir, ada badan pemerintah yang dibiayai APBN atau APBD, penerimaannya masuk ke anggaran, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat negara. Oke, boleh dilanjut materinya. Oke, halo Abang, Kakak, teman-teman semuanya. Jadi, kalau tadi Yazid bahas subjek pajaknya atau orang-orangnya siapa aja sih yang bakal kena pajaknya itu. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang objeknya atau penghasilannya. Jadi, ini tuh penghasilan apa aja yang bakal ditarikin pajak. Dan sebelumnya juga, maafin Yazid ya, teman-teman, karena dia lagi ngantri pitching, jadi harus buru-buru. Nah, oke, sekarang aku mau langsung masuk aja ke objek pajaknya. Nah, sesuai dengan pengertian yang ada, penghasilan objek PPh non final adalah penghasilan yang berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan, merupakan objek pajak penghasilan dan diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak atau PKP untuk menentukan besaran PPh badan yang terutang. Itu sebenarnya di sini tuh kebagi menjadi dua, ada yang objek PPh yang non final dan final. Nah, kalau yang eh, non final ini itu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 objek yang paling sering melekat ke PPh badan. Jadi sebenarnya tuh objek itu ada 19. Cuman karena nggak semuanya itu terikat ke PPh badan, maka kita cuma ngambil 10 doang. Yang pertama itu adalah laba usaha. Misalnya nih kalian itu punya perusahaan namanya itu PT Nyawit dan kalian menjual produk senilai 500 juta. Nah, itu tuh 15 juta itu tuh bakal kena pajak atau menjadi objek pajak. Nah, yang kedua itu ada penghasilan jasa. Ketika teman-teman nih misalnya punya PT konsultan atau misalnya teman-teman tuh yang punya MUC Consulting terus menerima fee konsultasi sebesar 50 juta. Nah, 50 juta itu tuh bakal kena pajak juga teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Nah, dari itu di sini sebenarnya agak tricky karena di sini tuh sebenarnya sama berkaitan dengan sewa menyewa. Tapi sini tuh ada hal yang membedakan antara sewa menyewa yang masuk ke PPh final dan non final teman-teman. Nah, kalau yang masuk ke PPh non final itu tuh sewa menyewa yang merupakan harta bergerak. Misalnya tuh kayak mesin produksi, truk atau mungkin alat-alat lainnya. Misalnya kalau di contoh singkatnya ini tuh ada kendaraan dengan nilai buku sebesar 100 juta dan dijual sebesar 120 juta sehingga diperoleh keuntungan 20 juta. Nah, 20 juta itu tuh bakal kena pajak. Nah, terus yang keempat itu ada bunga. Eh ya, ini sebenarnya simpel aja sih kayak teman-teman sudah tahu bunga itu seperti apa. Lalu next itu ada dividen. Ketika teman-teman itu punya saham dan menerima dividen sebesar berapapun itu besarnya, maka dividen itu bakal kena bunga PPh non final. Terus next itu ada royalti. Lalu ada sewa dan penghasilan atas penggunaan harta. Sorry, ini maksudnya yang tadi aku jelasin tuh yang bagian ini. Jadi ketika teman-teman itu menyewakan mesin produksi ataupun alat-alat atau harta-harta bergerak lainnya, itu bakal kena ke PPh non final. Next itu ada keuntungan pembebasan utang. Jadi ketika teman-teman tuh punya utang sebesar 50 juta, lalu dihapuskan oleh kreditur sehingga menjadi tambahan penghasilan. Nah,
Lalu utang yang dihapus itu tuh bakal masuk ke tarif objek PPh non final. Next itu ada keuntungan selisih kurs. Nah, misalnya teman-teman nih punya perusahaan lalu menjual barang ke luar negeri, misalnya ke Amerika Serikat, lalu sistem pembayaran itu kredit. Jadi kan teman-teman ini pasti di pembukuan itu bakal tercatat di utang. Nah, misalnya pada saat teman-teman melakukan transaksi itu nilai kursnya itu sebesar 10.000, tapi ketika si customer ini membayar dan kursnya itu berubah menjadi 12.000, si 2.000-nya ini dikalikan dengan jumlah dolar yang kita terima itu harus masuk ke objek PPh non final. Dan yang terakhir itu ada hadiah dan penghargaan. Sebenarnya ini agak jarang banget sih di PPh badan yang masuk karena kan juga perusahaan nerima hadiah apa sih gitu. Tapi intinya ketika teman-teman punya perusahaan dan teman-teman mendapat hadiah dan penghargaan itu masuk sebagai objek PPh objek PPh non final. Next itu ada objek penghasilan PPh final. Sesuai dengan pengertian yang ada di slide teman-teman ya, penghasilan objek PPh final adalah penghasilan tertentu yang berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Jadi ketika teman-teman itu ada penghasilan-penghasilan yang masuk ke PPh final, itu tuh nanti nggak bakal masuk ke PPh terutang. Jadi langsung cukup satu kali bayar aja. Di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kita taruh sebagai objek PPh non final. Pertama itu ada bunga deposito dan tabungan. Di sini ada penjelasan singkatnya, penghasilan diterima dari penempatan dana pada bank yang dikenakan PPh final saat diterima. Misalnya, teman-teman ini punya perusahaan namanya PT ABC, menerima bunga deposito sebesar 10 juta. Nah, itu tuh ada dikenakan pajaknya. Cuman di sini kita nggak nyantumin berapa tarifnya, cuman yang pasti itu bakal kena pajak PPh non final. Yang kedua itu ada bunga obligasi. Penghasilan berupa kupon, diskonto, atau keuntungan tertentu dari obligasi yang dikenakan PPh final. Misalnya teman-teman punya PT namanya PT XYZ, lalu menerima kupon obligasi sebesar 50 juta. Nah, 50 jutanya ini itu tuh bakal dikenakan PPh final, sorry. Next, itu ada transaksi saham dan sekuritas di bursa. Penghasilan dari penjualan saham atau sekuritas yang diperdagangkan di bursa dikenakan PPh final. Misalnya nih teman-teman punya PT namanya PT Investama, menjual saham di Bursa Efek Indonesia dan memperoleh keuntungan 100 juta. 100 juta ini bakal dikenakan PPh non final. Lalu next itu ada transaksi derivatif di bursa, ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Misalnya teman-teman nih punya ruko, terus rukonya itu dijual seharga 2 miliar. Nah, 2 miliar itu bakal kena PPh non final. Next itu ada persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ini kan sewa menyewa juga ya teman-teman. Tadi di PPh non final itu juga ada sewa menyewa. Lalu apa sih yang membedakan sewa menyewanya ini ketika masuk ke PPh final dan non final? Nah, kalau misalnya PPh final yang tadi aku jelasin itu tuh atas harta bergerak kayak mesin produksi, truk dan lain-lain. Cuman khusus untuk persewaan tanah dan atau bangunan ini tuh masuknya ke PPh final. Jadi cukup satu kali bayar aja dan nanti itu nggak ada PPh terutangnya. Next itu ada jasa konstruksi. Penghasilan yang diterima perusahaan konstruksi atas pelaksanaan proyek tertentu dikenakan PPh final. Jadi, misal teman-teman ini punya sebuah perusahaan, lalu memperoleh pendapatan atas pembangunan proyek gedung. Nah, itu tuh dikenakan PPh final. Next itu ada, yang terakhir ada penjualan saham atau pengalihan. Jadi ini tuh adalah penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura dari penjualan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha dikenakan PPh final yang sesuai ketentuan. Misalnya ini perusahaan modal Ventura yang menjual saham startup yang sebelum didanai. Karena besar bang. Nah kalau tadi itu kita bahas tentang objek penghasilan-penghasilan dijadikan objek pajak, lalu di sini tuh juga ada penghasilan-penghasilan yang nggak dikenakan objek pajak atau PBOP, penghasilan bukan objek pajak. Di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan. Yang kedua itu ada harta hibahan, ada warisan, setoran modal atau penyertaan modal, dividen tertentu yang diterima badan dalam negeri, dan yang terakhir itu ada bagian laba dari CV firma atau persekutuan. Yuk, boleh next bang. Sampai subjek dan objek, kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Wow, 28 orang. Yuk guys, boleh direspon. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita bakal lanjut nih. Karina aman, yang lain Kanami aman. Kanami serius aman kak? Coba deh Kanami jelasin dong apa sih bedanya sewa menyewa yang ketika dikenakan PPh final dan non final itu gimana sih? Ayo dong Kanami, on mic on mic.
Halo Kanami. Katanya aman. Dia bilang sendiri loh, gue dengerin banget ini mah gitu. Nah ini kita mau buktiin. Sebentar doang deh kak, sebentar doang. Halo Kanami. Sumpah parah banget dia nggak mau on mic coy. Coba deh Bang Olip deh. Bang, coba dong. Kan lo dengerin banget di Bang pastinya. Coba dong jelasin bedanya sewa menyewa yang dikenakan PPh final dan non final itu gimana? Kok tiba-tiba gua sih? Gak apa-apa. Next ketum tuh harus tanya-tanya dulu. Apa tadi? Perbedaan? Eh, Sewa menyewa itu kan ada dibedakan yang masuk ke PPh final dan non final. Nah, yang dimasukin ke PPh final itu gimana dan non final itu gimana? Aduh. Oke, setahu gua ya, ini setahu gua aja. Jadi setahu gua untuk PPh sewa yang masuk final itu adalah sewa menyewa terkait dengan tanah atau bangunan. Kalau misalnya yang non final itu termasuk di PPh tiga itu biasanya sewa jasa, sewa apapun lah yang termasuk di PPh tiga gitu. Oke, gila banget. Betul banget jawabannya. Next, dapat kopi kok. Ntar boleh diklaim ke Bang Pikum ya, Bang Olip. Jadi teman-teman kalau ditanya nih, jawab aja. Ntar ada hadiahnya kok, tenang aja. Oke, ntar OTW, sip. Next kali ya, kita ke... Nah, ini tolong teman-teman dengerin ya. Ntar ada pertanyaan, dan kalau mau kopi kok juga, nanti tuh boleh dijawab pertanyaannya. Nah, kalau tadi itu kita bahas tentang subjek pajak dan objek pajak ya, di sini tuh kita membahas tentang konsep laba komersial dan laba fiskal itu seperti apa. Nah, kita membahas pengertiannya dulu. Laba komersial atau laba komersial itu adalah laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Laba ini bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, itu kan laba komersial. Terus kalau laba fiskal itu apa sih? Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan keuntungan perpajakan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, serta pajak penghasilan yang terutang. Nah, karena terdapat perbedaan aturan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan, laba komersial perlu disesuaikan melalui proses rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laba fiskal. Nah, rekon ini ntar kita bakal bahas di TM ke depannya, bukan di TM ini. Lalu ini ada perbandingan dasar antara laba komersial dan laba fiskal. Pertama itu ada dasar hukumnya dulu. Kalau laba komersial itu dasar hukumnya PSAK, sedangkan laba fiskal itu Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Tujuannya itu laba komersial memberikan laporan keuangan, sedangkan laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak. Prinsipnya, laba komersial itu menggunakan accrual atau matching konsep, sedangkan laba fiskal menggunakan realisasi dan ketentuan fiskal. Lalu untuk dokumen yang dipakai, laba komersial itu dicantumkan dalam laporan laba rugi, sedangkan laba fiskal itu dicantumkan dalam SPN tahunan PPh Badan. Nah, itu kan tadi bahas tentang konsep laba komersial dan laba fiskalnya. Nah, lalu kalau kita mengerucut lagi, itu ada bahas tentang beda permanen dan beda temporer. Untuk beda permanennya itu bakal saya yang bahas. Boleh agak dinaikin, Bang? Nah, pertama kita membahas tentang beda permanen dulu. Apa sih itu beda permanen? Beda permanen adalah perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dan fiskal yang bersifat permanen. Jadi ini tidak akan berbalik di periode mendatang. UU pajak secara fundamental melarang pengurangan atau tidak mengakui pos tertentu sebagai objek pajak. Itu ada karakteristiknya. Pertama tuh ada ciri-ciri dan penjelasannya. Untuk ciri-ciri itu pertama bersifat tetap atau permanen. Perbedaan yang terjadi tidak akan hilang atau berbalik pada periode mendatang. Yang kedua tidak akan berbalik di masa depan. Yang ketiga terjadi karena perbedaan ketentuan akuntansi dan perpajakan. Jadi akuntansi dan perpajakan itu memiliki perlakuan yang berbeda terhadap suatu penghasilan atau biaya. Lalu ada tidak menimbulkan banyak tangguhan, menyebabkan koreksi fiskal, dan yang terakhir itu mempengaruhi laba fiskal hanya pada periode terjadinya. Nah, karena di sini itu kita membahas tentang konsepnya aja, jadi nggak ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya itu nanti masuk ke konsep biaya. Dan untuk beda temporer itu bakal dijelasin sama Bang Pikum. Boleh langsung masuk aja, Bang.
Tolong disimak ya guys. Jadi ada pertanyaan. Spiral. Oke, kita lanjut ke beda temporer. Nah, beda temporer ini sebenarnya rada kebalikan tapi nggak kebalikan seluruhnya, tapi ada beberapa persamaan kayak beda permanen. Kalau dari pengertiannya itu beda temporer itu kayak perbedaan antara nilai tercatat suatu aset atau liabilitas dalam laporan laporan keuangan dengan dasar kenalan pajaknya tuh bersifat sementara. Nah, ini kita bisa contohin bedanya kita bisa lihat dari penilaian persediaan dengan penyusutan amortisasi. Nah, seperti beda permanen. Nah, ini tuh akan berbalik pada satu atau lebih periode mendatang. Perbedaan ini timbul karena akuntansi pajak mengakui penghasilan atau biaya pada tahun yang berbeda meskipun kumulatif jumlahnya sama. Seperti sebelumnya ada beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu bersifat sementara. Ini berbeda dengan beda permanen, yang mana perbedaan di temporer ini, perbedaannya terjadi pada periode berjalan akan hilang atau berbalik pada periode mendatang ketika aset dipulihkan. Nah, itu dan juga akan berbalik di masa depan, yang mana selisih antara laba komersial dan laba fiskal pada akhirnya akan menjadi nol secara kumulatif setelah pembalikannya itu terjadi. Lalu ada juga terjadi karena perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Seperti sebelumnya, akuntansi itu mengakui pendapatan atau biaya pada periode tertentu, sedangkan pajak mengakuinya pada periode yang berbeda. Lalu ada yang menimbulkan pajak tangguhan. Nah, ini berbeda dengan beda permanen, yang mana dengan di beda temporer akan karena berbalik di masa depan, beda temporer akan menghasilkan aset pajak tangguhan atau deferred tax aset atau liabilitas pajak tangguhan, deferred tax liabilities. Nah, untuk koreksi fiskalnya gimana? Dalam koreksi fiskalnya, beda temporer mengakibatkan koreksi fiskal positif atau negatif yang akan dibalik pada periode berikutnya ketika masa aset tersebut sudah habis. Lalu yang terakhir ada memengaruhi label fiskal lebih dari satu periode. Berbeda dari tetap, penyesuaian beda temporer memengaruhi perhitungan PKP pada tahun timbulnya beda dan pada tahun pembalikannya, sehingga total dampak pajak tersebar lintas periode. Boleh untuk Azam? Oke guys, kita udah kelar bahas tentang beda permanen dan beda temporer. Jadi di sini kita mau nanya dulu kalian udah kira-kira aman gak sih? Jadi buat yang komen gak bakal aku tanya, serius. Aku bakal nanya yang gak komen. Kira-kira aman atau enggak, atau ada yang mau diulang atau enggak? Parfar giliran gini baru komen dia. Parfar aman. Yang lain guys gimana? Yang nggak komen, yang nggak komen gue tanya nih ntar nih. Nami aman, Saira aman, Kasasi aman. Oke kak, sorry nggak terlihat. Sebenarnya tuh tadinya mau sebutin contoh, cuman karena ini bahas konsep doang, jadi ntar masalah contoh tuh ada di konsep biaya kak. Jadi nanti bakal jelasin juga kok, tenang aja. Bismillah aman. Ini Bang Nori tidur nih. Dia pakai paper foto, cok. Kak Rachel aman, kayak si aman. Kak Maula aman, Kak Caca aman, semoga aman. Wih, gila, rame juga nih. Bang Oji, coba kita lihat siapa yang bakal tidur. Bang Putra udah komen. Kak Alisa nih, hadir nggak sih Kak Alisa? Halo Kak, fix tidur. Kak Raisa, ada nggak di sini Kak Raisa? Feeling gue sih tidur sih dia mah. Oh Kak Alisa ada nih. Kak Rai, hitungan satu, dua, tiga, fix tidur dia. Ada tugas pajak ya Bang, kalau tidur ya Bang? Oh, gila banget. Tugas pajak 10 soal ya Kak Raisa, ditunggu aja. Regina, apakah hadir Regina? Oke, tidur juga dia. Oh, ada coy, Kak Rai. Kak Jess udah komen, Kak Rachel udah komen, Sarah udah komen, Kak Nami udah komen, Kak Maula udah komen, Kak Hesti udah, Bang Oji udah, Bang Put udah. Oke, kayaknya kalau nggak ada yang nanya, karena juga ini belum ada contohnya, jadi aku nggak bakal nanya-nanya. Jadi kita bakal langsung next ke konsep biaya, teman-teman. Boleh dilanjut, Bang Pikum? Udah? Oh, belum nih. Kayak kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin bakal lebih banyak karena kita bakal bahas biaya-biaya apa nih yang boleh dibebankan oleh pajak.
Nah, pertama kita harus tahu dulu nih konsep yang namanya 3M. Nah, ini konsep baru di UU HPP nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mana bakal ada yang namanya Natura, yang mana ini bakal mengaruhin banget gimana cara kita nentuin pajak apa aja yang bisa dibebankan oleh perusahaan. Pokoknya memahami prinsip 3M itu kita harus tahu singkatnya dulu aja, yaitu ada mendapatkan, menagih, dan memelihara. Mendapatkan dalam hal ini berarti pengeluarannya itu digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh, pembelian biaya bahan baku, komisi penjualan, biaya iklan. Lalu ada yang namanya menagih. Menagih ini pengeluaran yang timbul dalam proses penagihan piutang. Contohnya kayak biaya kuasa hukum untuk menagih piutang atau biaya debt collector. Lalu ada yang juga yang terakhir itu memelihara. Nah, pengeluaran ini yang dikeluarkan untuk mempertahankan kapasitas penghasilan yang sudah ada. Contohnya tuh kayak biaya perawatan mesin, biaya sewa kantor, atau yang lebih lagi ada biaya biaya fasilitas mobil dinas. Itu juga bisa masuk. Nah, implikasi gimana sih terhadap rekonsiliasi fiskal? Nah, jika apabila satu biaya tidak dapat dikaitkan dengan prinsip 3M sama sekali, misalnya pengeluaran untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang dipegang perusahaan, maka biaya tersebut akan menjadi koreksi fiskal positif, itu non-deductible. Meskipun secara akuntansi telah diakui sebagai beban. Nah, dalam hal ini kan berarti eh, karena bebannya hilang berarti kan labanya semakin banyak kan. Nah, dalam hal ini eh, WP akan dikenakan PKP yang lebih tinggi, yang mana pajaknya juga akan jadi lebih tinggi. Nah, kita juga harus tahu nih 8 karakteristik biaya fiskal yang ditetapkan oleh DJP. Yang pertama itu harus diotorisasi oleh UU Pajak. Dan ini harus diatur oleh undang-undang atau di peraturan pemerintah atau di peraturan Menteri Keuangan, yang mana harus di eksplisit secara diizinkan atau tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UU PPH tentang non-deductible list. Nah, contohnya seperti biaya entertainment yang tidak dilengkapi dengan daftar nominatif tidak akan bisa untuk dikoreksi secara fiskal. Lalu yang kedua, bukan untuk pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Nah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPH 2008, tidak boleh ada pembebanan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, direksi atau komisaris, atau sekutu atau anggota. Nah, seperti kayak biaya renovasi rumah direksi. Nah, itu karena kepentingan pribadi tidak boleh dijadikan koreksi fiskal. Nah, lalu yang ketiga itu pengeluaran atau pendapatan atau penyusutan modal. Nah, pengeluaran pendapatan dibiayakan di tahun berjalan, pengeluaran modalnya itu harus dialokasikan melalui penyusutan amortisasi. Seperti pembelian mesin pabrik 500 juta, tidak boleh dibayarkan secara sekaligus. Mereka harus dikoreksi positif dan penyusutannya harus dikoreksi secara bertahap. Lalu yang keempat, pengeluaran yang dikeluarkan itu harus rutin, diperlukan, dan wajar. Nah, ini memenuhi aturan ordinary dan necessary yang diatur di UU HPP, yang mana pembatasan biaya yang melampaui kewajaran kepada pihak berafiliasi. Ini berhubungan dengan eh, related party atau hubungan transfer pricing, yang mana seperti kayak membayar jasa konsultan afiliasi 5 miliar, harga pasaran padahal 1 miliar doang. Nah, ini akan harus dikoreksi fiskal sebesar 4 miliar sesuai harga wajarnya. Lalu yang kelima, ada terkait kegiatan usaha investasi atau usaha. Nah, seperti kayak memiliki nexus atau namanya keterkaitan nih kalau menurut DJP. Nah, dengan aktivitas yang menghasilkan objek pajak. Nah, ini kita dilarang untuk membiarkan pengeluaran terkait penghasilan final atau bukan objek pajak. Seperti kayak biaya operasional untuk mendapatkan penghasilan dari bunga obligasi. Kita kan tahu kan kalau obligasi pemerintah itu objek PPh final. Maka ini tidak dapat dikurangkan. Lalu yang keenam, harus sesungguhnya terjadi, actually incurred. Nah, biaya yang harus benar-benar terjadi tidak boleh berlaku untuk sekedar estimasi atau untuk pencadangan piutang atau pencadangan kas saja tanpa dasar kewajiban yang pasti. Seperti contohnya, cadangan garansi produk secara akuntansi belum bisa dibiayakan. Nah, baru diakui fiskal saat pengeluaran itu benar-benar terjadi. Jadi seperti konsep akrual dari akuntansi itu tersebut. Lalu ada kewajiban WP bersangkutan. Pengeluaran hanya dapat dikurangkan jika secara hukum merupakan kewajiban WP sendiri, bukan menanggung kewajiban pihak lain. Contohnya itu kayak PPh 21 karyawan yang ditanggung perusahaan tidak boleh dibebankan, kecuali menggunakan metode tunjangan gross up. Lalu yang terakhir ada didukung dokumentasi yang membadai. Ini penting apalagi untuk beban-beban yang memerlukan daftar nominatif, yang mana syarat prosedur sesuai dua- pasal 28 UU KUP, pengeluaran harus memiliki bukti transaksi yang sah. Biaya yang tidak didukung faktur, kwitansi, kontrak yang valid sangat rentan dikoreksi oleh Fiskus saat pemeriksaan. Nah, kita kan sudah tahu nih karakter sama prinsip 3M. Kita bakal lebih gampang lagi buat masuk ke membahas mengenai deductible expense sama non-deductible expense. Kita mulai dari deductible expense dulu. Deductible expense ini diatur dasar hukumnya dalam pasal 6 UU PPH 2008. Kita akan bagi menjadi ayat 1 dan ayat 2, yang mana ayat 1 ini mengatur dasar biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini apa saja yang boleh dibebankan, yang
yang akan jadi acuan oleh kita kalau kita mau cari tahu apa sih beban-beban yang bisa dibebankan secara fiskal. Lalu yang ke ayat 2 ini kita membahas tentang mengenai koreksi fiskal atau kerugian fiskal yang akan berhubungan dengan perhitungan PKP dari PPh badan itu tersebut. Nah, pertama kita bahas dulu nih, pasal 6 ayat 1 mengenai biaya operasional dan usaha. Kita bahas dulu ayat 1A, itu biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara, dan penghasilan. Itu 3M yang kita sebutkan, yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu biaya produksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung, bahan mentah jadi barang jasa di setiap jual tuh bisa dijadikan sebagai maksudnya bisa dibebankan secara fiskal. Nah, tapi dengan syarat tertib, yaitu seperti sebelumnya harus disertai dengan pembukuan HPP dan juga dibuktikan dengan transaksi atau faktur pembelian yang sah. Contohnya seperti pembelian bahan baku, upah buruh pabrik, biaya pengemasan, biaya listrik, air dan air khusus digunakan untuk operasional produksi itu tersebut. Lalu yang kedua, ada biaya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada karyawan. Nah, ini dengan syarat perusahaan telah memotong, menyetor, dan melaporkan penghasilan PPh satu karyawan tersebut. Nah, seperti kayak gabuk bulanan, upah lembur, THR, bonus tahunan, dan kalau menurut eh, UHPP yang terbaru, ada yang namanya Natura, yang mana ini juga termasuk seperti fasilitas mobil dinas, laptop, makan siang pegawai, bahkan fasilitas gym juga bisa dapat dibebankan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada biaya sewa. Dengan syarat perusahaan wajib menyewa melakukan pemotongan pajak atas biaya sewa tersebut, ya seperti PPh final dan juga PPh pasal 23. Ini seperti sewa gedung, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan pickup, atau sewa server atau cloud server. Lalu yang keempat, ada biaya bunga. Dengan syarat pinjaman tersebut mutlak harus digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, seperti kayak bunga cicilan dari bank atau kupon obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan itu. Lalu yang kelima ada biaya perjalanan dinas. Nah, ini termasuk lewat 3M yang tadi, yaitu yang memelihara, yang mana tetapi harus didukung oleh dengan bukti yang valid dan real, seperti invoice hotelnya, atas nama perusahaannya, tiketnya, surat dinasnya. Nah, lalu yang terakhir ada biaya promosi dan pemasaran. Ini biasanya sering banget muncul di soal-soal pajak. Kita itu wajib membuat dan melampirkan daftar nominatif pada paper SPT PP Badan, yang mana daftar nominatif itu harus berisi nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk promosi, dan juga nominalnya. Nah, contohnya di promosi ya simpel aja kayak iklan di media sosial, endorse influencer, brochure sponsorship, pameran, atau tester yang bisa diberikan ke konsumen. Di pasal ini juga, terutama di huruf I, J, K, dan juga ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010 ini tentang sumbangan yang dapat dikurangkan. Sumbangan ini juga sering banget dikeluarkan di soal-soal pajak, yang mana ini ada 5 sumbangan utama yang boleh dibebankan secara pajak. Yang pertama, itu adalah penanggulangan bencana nasional. Jika eh, ditetapkan ada bencana nasional oleh presiden, perusahaan itu bisa membantu untuk eh, menyumbangi menyumbang untuk memberikan fasilitas atau untuk bentuk tunai. Nanti dari sumbangan tersebut bisa dijadikan pengurang di laporan fiskalnya. Nah, contohnya tuh kayak perusahaan menyumbangkan bantuan tunai ketika tragedi tsunami di Aceh 2004 dan juga menyumbangkan APD ketika pandemi COVID 2019. Nah, ini bisa dijadikan tersebut karena dua kejadian tersebut itu termasuk sebagai bencana nasional yang ditetapkan oleh presiden. Contoh yang nggak bisa tuh kayak baru-baru ini yang bencana di Sumatera, walaupun bencananya hebat, tapi perusahaan tuh nggak bisa donasiin dan dikurangi fiskalnya karena tidak termasuk bencana nasional ditetapkan oleh presiden, statusnya cuma bencana daerah. Nah, yang kedua, sumbangan yang dapat dikurangi itu penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, tapi dengan syarat penelitian itu yang harus dilakukan di wilayah Indonesia dan dikelola oleh lembaga atau institusi resmi. Contohnya kayak Pertamina nih memberi dana hibah ke UPN untuk membantu proyek risetnya tentang pajak atau di bidang akuntansi. Nah, itu bisa mengurangi dari beban si Pertamina tersebut. Makanya bakal banyak banget kayak proyek-proyek riset itu didanai oleh perusahaan-perusahaan. Lalu yang ketiga, fasilitas pendidikan. Nah, itu bisa berupa uang, barang, atau jasa untuk membangun, memperbaiki, atau menyediakan sarana prasarana bagi lembaga pendidikan resmi. Contohnya nih, kayak Telkomsel membangun fasilitas WiFi gratis dan bangun lift baru di FEB UPN. Nah, itu bisa mengurangi dari beban Telkomsel itu tersendiri. Jadi banyak banget kayak sponsorship itu kayak ikut membangun fasilitas pendidikan dari perusahaan-perusahaan swasta. Lalu yang keempat, ada pembinaan olahraga.
Nah, ini tuh bentuknya harus kayak membina, mengembangkan, dan mengordinasikan kegiatan olahraga prestasi, tapi harus dilalui dengan lembaga atau organisasi olahraga yang diakui pemerintah. Contoh paling gampangnya kayak Jarum. Jarum tuh kan terkenal banget mendanai PBSI untuk mengembangkan talenta bulu tangkis atau juga memperlombakan turnamennya. Lalu yang terakhir ada infrastruktur sosial. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan sarana prasarana publik yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Infrastruktur ini tidak boleh ditujukan sebagai kepentingan komersial perusahaan penyumbang, jadi pure pro bono saja. Nah, contohnya tuh kalau sering lewat BKT ada yang namanya UNTR. Nah, itu UNTR tuh membangun taman di sepanjang jalan BKT sebagai bentuk infrastruktur sosialnya. Nah, ini bisa mengurangi pajak UNTR itu tersebut. Lalu juga kalau di Kalijodo ada air petranya, itu didanai oleh Sinarmas. Nah, ini bisa mengurangi beban dari Sinarmas tersebut. Oke, nah kita masuk ke pasal 6 ayat 2 tentang kompensasi kerugian fiskal. Ketika kita udah dapet laba yang telah dikoreksi fiskal semuanya sudah dapat, tinggal ngitung PKP, kita ini bisa yang namanya ada yang namanya kompensasi kerugian fiskal. Simpel tuh kompensasi kerugian fiskal tuh kalau penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya pasal 6 ayat 1 menghasilkan nilai negatif, kerugian tersebut dapat dikompensasi terhadap penghasilan pada tahun-tahun berikutnya dengan ketentuan memiliki batas waktu 5 tahun berturut-turut, bukan rekayasa berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya ini gampangnya, misal tahun lalu perusahaan tuh rugi fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Terus kompensasinya kan berarti 1 miliar rupiah. Misal di tahun sekarang perusahaan itu memiliki perusahaan tuh 300 juta. Em, Misal tahun ini perusahaan itu tuh 300 juta, 300 juta itu bisa di cover sama kompensasi fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Sebelumnya karena 1 miliar ini udah ditutup, 300 juta ini adalah ditutup oleh 1 miliar, maka perusahaan tidak membayar pajak sama sekali, yang mana tarifnya tuh jadi 22% dikali dengan nol, yang mana PKP tidak perlu membayarkan, maksudnya WP tidak perlu membayarkan pajak pada tahun tersebut. Sisanya 700 miliar ini bisa digunakan untuk 500, maksudnya bisa digunakan untuk 5 tahun ke depan. Mungkin itu dari kompensasi kerugian fiskal, masuk ke non-deductible expense. Nah, ini sebenarnya kalau nentuin non-deductible expense itu simpelnya bisa apa aja yang dikecualikan dari deductible expense. Tapi untuk penjelasan lebihnya tuh mba- kayak yang pertama tuh kayak distribusi laba dan kepentingan pribadi. Yang pertama itu dari pembagian labanya, laba atau dividen. Karena bukan merupakan biaya penciptaan 3M, ditambah lagi dividen itu didistribusikan kan ketika laba sudah terhasilkan. Maka dari itu, laba pemegang saham dikenai pajak tersendiri, bukan masuk ke PPh Badan, yang mana itu yang akan masuk ke PPh pasal 23 atau PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, lalu kedua ada biaya pribadi, WP, pemegang saham, anggota, dan lain-lain. Perusahaan itu tidak boleh membebankan pengeluaran rumah tangga direktur seperti yang disebutkan sebelumnya, biaya liburan keluarga pemilik, atau cicilan kendaraan pribadi ke dalam pembukuan perusahaan. Pengeluaran ini murni konsumtif dan tidak memiliki korelasi dengan kelangsungan operasional bisnis, maka dari itu tidak boleh dibebankan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, premi asuransi. Premi asuransi ini dimaksudkan untuk premi konsumsi pribadi atau instrumen proteksi investasi pribadi, bukan untuk beban usaha. Hal ini berbeda pelakuannya jika premi tersebut dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawannya. Lalu yang keempat, ada contoh transfer pricing atau dividen terselubung. Nah, ini jika perusahaan membayar jasa atau royalti atau membeli barang dari perusahaan afiliasinya dengan harga yang agresif seperti sangat jauh dari harga wajar pasar, maka hal itu tidak boleh dibebankan. Lalu yang kedua itu ada sanksi pajak dan pengeluaran lain-lain. Ini seperti kayak sumbangan selain PP nomor 93 tahun 2010, selain dari sumbangan disebut 5 sumbangan disebutkan sebelumnya kayak bencana nasional, eh, R&D, fasilitas pendidikan, olahraga, infrastruktur sosial, itu sumbangannya tidak akan diakui sebagai beban, yang mana harus dikoreksi. Lalu ada gaji, yang kedua ada gaji anggota CV atau firma. Karena dalam bentuk badan hukum firma dan CV sendiri itu tidak berbadan hukum. Nah, berarti anggota sekutu itu sekaligus merupakan pemilik modal. Nah, ini tidak dapat dikurangkan karena dianggap bukan biaya untuk menghasilkan laba, tetapi merupakan bagian dari distribusi laba kepada anggota itu sendiri. Lalu yang terakhir ada sanksi administrasi. Nah, sanksinya ini bisa berupa bunga, denda. Nah, ini dikarenakan sanksi itu akibat dari ketidakpatuhan WP. Kalau kita memberikan pengurangan sanksi akan mengurangi efek jera yang menjadi tujuan pengenaan sanksi tersebut. Oke, mungkin dari konsep biaya itu saja, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti.
Oh, ada nanya tuh. Boleh kami kita? Boleh langsung aja. Oke, makasih sebelumnya atas pemaparan. Mau tanya terkait yang non deductible expense. Gue nggak tahu sih yang gue baca ini bener apa enggak, tapi kemarin tuh pas gue ngerjain tugas pajak ada biaya apa ya natura atau fasilitas gitu yang dikasih ke pemangku kepentingan tertentu kayak contohnya direktur itu tuh ada peraturan yang nyebutin kalau perusahaan tuh bisa mengakui beban deductible expense, tapi nggak semuanya, kayak cuma 50%-nya aja. Apakah itu peraturan terbaru atau gimana ya? Cemil dong, cemil. Wait ya Kak, karena ini bagiannya Bang Pikum, jadi biarkan Bang Pikum berpikir dulu Kak. Baik. Nah, sambil nunggu jawaban dari Bang Pikum, tadi kan kami nanya ya tentang bedanya beda permanen dan beda temporer. Nah, karena beda Ya. temporer itu bakal dibahas nanti minggu depan di penilaian persediaan, sedangkan tadi ternyata beda permanen itu belum ada contohnya. Nah, di sini tuh aku mau tanya dulu nih Kak, maksudnya beda permanen itu gimana? Jadi ini misal kami tani punya perusahaan, laba bersihnya itu misalnya 100 juta deh, anggap aja. Nah, dari 100 juta ini ternyata kami tuh ada keterlambatan pembayaran pajak yang di mana dendanya itu 10 juta. Nah, karena di konsep akuntansi 10 juta ini itu kan harus dicatat sebagai beban. Jadi laba ruginya itu bersihnya itu 90 juta. Ya kan? Ya. Nah, kalau di perpajakan, so far yang aku tahu Kak, itu tuh nggak boleh dianggap sebagai beban. Makanya ketika nanti si perusahaannya ini itu dasar pengenaan pajak itu sekitar 90 juta, kan harus ada rekonsiliasi fiskal dulu nih. Ternyata 90 juta ini tuh udah dipotong 10 juta buat denda pajak. Dan di aturan perpajakan tuh 10 juta itu nggak boleh masuk sebagai pengurang dasar pengenaan pajak. Makanya di rekonsiliasi fiskal itu nanti itu bakal masuk ke dalam beda permanen yang dimana bakal menghasilkan koreksi positif atau nanti itu 10 juta itu bakal balik lagi dan dasar pengenaan pajak itu bakal bertambah. Jadi akan tetap menjadi 100 juta. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah belajar akuntansi itu ingat tentang apa pen- eh, laporan kita tuh buat arus kas tidak langsung itu kan bakal ada yang nambah ada yang kurang itu konsepnya sama kayak gitu kurang lebih. Jadi untuk beda permanen mungkin untuk kami dan teman-teman yang lainnya aku bisa ngasih contoh kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang temporary karena kita bakal bahas minggu depan dan ada latihan soalan juga nanti kita bahas minggu depan aja oke. Bang Bika mau langsung jawab? Mau tanya lagi dong. Mau dijawab dulu kalau yang lagi nih? Oh, itu Pikom udah dapet jawabannya. Udah. Udah, sore mau jawab dari Ah, ya tadi udah, sih boleh. gimana? Boleh, jawab dulu. Kata Bang Bikom boleh Kak, kami dan nanya lagi dulu aja. Mungkin ntar biar bisa sekalian yang jawabnya. Oke, apa sih namanya tadi ya? Oh, tadi kan beda tetap itu kan berarti kalau misalnya bisa disimpulin tuh beda apa ya kayak yang emang dia tuh bebannya nggak diakuin sama pajak Betul. sebagai beban kan sama ya Betul. kan. Nah, kalau misalnya bebannya dikeluarin dari beban perusahaan berarti kan itu namanya koreksi positif terus itu jadi nambah laba perusahaan. Nah, kalau kayak memang dari sisi pajaknya diuntungin ya. Maksudnya ya kalau begitu perusahaan jadi bayar pajak lebih banyak karena labanya lebih besar. Ya kan? Sorry Kak, ulang deh. Tadi putus-putus Oh, pertengahan. putus-putus ya. Dari pertengahan, dari Tadi pertengahan. sampai mana yang lu denger? Yang, aduh Iya, lupa lagi. kalau Pertengahan misalnya deh, dia pertengahan, dia pertengahan. kan Ini kan kita ngomong gak sih? Halo Kak? uh, masuk gak? Halo Kak? Bang, kayaknya suara dulu aja deh Bang. Halo, Gue putus-putus. Oke Kak, boleh masuk coba nggak? ngomong. Iya, iya. Nah, kayak tadi kan ini beda tetap itu kan dia koreksi positif. Enggak, si yang denda pajak ini kan koreksi positif menambah laba perusahaan. Berarti pajak yang dibayar perusahaan itu kan lebih besar. Kan itu menguntungkan dari sisi pajak ya. Karena perusahaan bayar pajak lebih banyak. Iya nggak? Ah,
Nah, kalau misalnya ada beda yang kayak gitu juga, tapi koreksinya itu bukan positif tuh mungkin nggak sih? Kayak jadinya koreksinya tuh negatif, justru Eh ini lah fiskal perusahaannya gitu. Masih putus-putus nggak? oke ini aman sih Kak. Nah, itu tuh yang koreksi tuh kalau misalnya dia koreksi negatif, bakal tetap dikasih tahu nggak sih ke perusahaannya? Oke Kak, coba ini aku jawab sepengetahuan aku belajar beda permanen kemarin ya. Jadi itu kan misal kayak tadi aku jelasin kami itu misal punya laba 100 juta yang dimana ternyata itu ada keterlambatan pembayaran pajak sehingga adanya sekitar 10 juta. Jadi kan kalau berdasarkan laporan keuangan dan mengacu pada peraturan standar akuntansi keuangan itu kan laba rugi itu bersihnya 90 juta kan. Apa bisa dipahami Kak abis ini? Ya, Nah, tapi kan ternyata kalau misalnya di peraturan perpajakan 10 juta ini tuh nggak boleh dianggap menjadi beban. ya, Nah, jadi kalau berdasarkan peraturan perpajakan itu tetap harus sebesar 100 juta yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Aha. ya. Nah, terus kan Abida nanya nih, tapi kan itu tuh menambah pendapatan pajak yang diterima oleh DJP kan. Terus kenapa itu tuh nggak boleh Iya. mengurangi dasar pengenaan pajaknya? Bener nggak Kak? Enggak, bukan itu pertanyaan gue. Pertanyaan gue, mungkin nggak si beda tetap ini tuh ada yang menghasilkan koreksi negatif. Hmm. Nah, kalau misalnya ada, apakah dari pihak DJP akan tetap menginformasikan ke si perusahaan? Karena ya kalau secara logika berarti pajak yang diterima si DJP bakal kurang dong kalau koreksinya negatif. Oh, I see, I see. Matiin deh Bang dulu. Oh gitu. Jadi tuh itu ada Kak. Jadi tuh sebenarnya kemarin tuh aku tuh udah buat juga contohnya apa aja sih yang positif dan apa aja yang negatif. Cuman karena kata Bang Pikom itu bakal dibahas next aja. Jadi aku nggak taruh. Cuman kalau misalnya kami tak mau tahu, misalnya kalau ada nggak sih yang misalnya itu tuh bakal mengurangi dasar pengenaan pajaknya. Kami tak nanya gitu kan. Ya, Nah di sini tuh aku udah sempat nyari-nyari juga tuh ada sekitar banyak sih. Misalnya tuh mana ya mungkin agak gampang untuk dipahamin. Wait, Kak. Coba aku baca lagi Gdocs-nya. Apa saya screen aja ya? Wait ya, Kak. Oke, ngerti nih, Kak. Jadi gini, Kak. Ada atau enggak, misalnya objek pendapatan yang itu tuh bakal ngurangin dasar pengenaan pajak yang itu tuh ada. Jadi tuh ada untuk dividen, itu tuh kan tadinya ketika kita punya saham di atas 25%, dividen yang kita dapetin itu tuh nggak bakal kena pajak. Tapi berdasarkan peraturan terbaru sekarang itu mau berapapun kepemilikan kita atas dividen itu tuh nggak bakal ditarikin pajak. Apakah sampai sini bisa dipahami, Kak? ulang-ulang dong. Nggak Ah, paham. nah, jadi tuh awalnya gini, Kak. Dividen itu kan kalau berdasarkan peraturan yang lama, itu tuh nggak bakal dikenai pajak ketika kita memiliki saham di atas 25%. Tapi untuk peraturan yang Dividennya. terbaru, betul, kepemilikan kita terhadap saham perusahaannya. Ngerti nggak, Kak? Oke, lanjut. Nah, tapi berdasarkan peraturan terbaru, sekarang itu mau berapapun kepemilikan kita atas saham tersebut, itu nggak bakal dikenain pajak atas dividen yang kita terima. Nah, karena dividen ini tuh nggak dikenain pajak, tapi dividen ini tuh menambah penghasilan, otomatis di laporan laba rugi kita itu tuh bakal naik dong. Misalnya nih,
berdasarkan hasil Ya, penjualan Kamita 100 juta, tapi Kamita tuh punya saham, terus dapat dividen 10 juta. Kan otomatis laba rugi itu 110 juta. Betul apa betul? mm-mm, Nah, mm-mm, tapi karena betul. si dividen ini tuh nggak dikenain pajak, otomatis 110 juta ini itu pada saat apa sih Rekonsiliasi. rekonsiliasi fiskal itu tuh 10 juta itu bakal dihapus. Kenapa dihapus? Karena dalam aturan perpajakan 10 jutanya itu berdasarkan pendapatan atas dividen itu nggak dikenain pajak. Makanya nanti di dasar pengenaan pajak itu cuma 100 juta. Nanti ini contoh maksud koreksi negatif itu seperti apa? Apa bisa dipahami dan jawabannya, Kak? Paham, paham. Paham, paham. Berarti DJP mau itu menguntungkan atau merugikan dia, dia bakal tetap sesuaiin sama peraturan yang udah mereka buat gitu. Betul, kalau misalnya secara teori yang ada di perundang-undangan itu seperti itu, Kak. Cuma kan aku nggak tahu ya, belum pernah ngurus SPT Badan juga, jadi in realitinya seperti apa aku nggak tahu. Oke, Cuman, oke, thank cuman, you. oke. Boleh Bang dijawab pertanyaan kami yang awal? Cuman apa? Oke, gue coba jawab pertanyaan Mita sebelumnya yang naik eh biaya natura natura yang dibagi personal gitu. Nah, ternyata baru inget banget kalau tuh ada di peraturan sebelumnya sebelum UHPP. Nah, sebelumnya tuh kan dikasih tahu kalau kendaraan dinas atau dan telepon seluler itu dibiayainya hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Nah, sejak berlakunya UHPP atau nomor 7 tahun 2021 dan juga PMK nomor 66 tahun 2023, nah ini harus boleh Natura ini boleh diakui 100% sebagai beban yang boleh dibebankan di rekonsiliasi fiskal. Nah, tapi bukan berarti eh, tanpa aturan atau tanpa batasan. Ada yang namanya threshold juga di sini. Kayak kalau komputer ponsel itu harus hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan, tidak boleh kepentingan pribadi. Dan juga fasilitas lain tuh juga harus ada thresholdnya sendiri kayak nilai 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 rupiahnya tuh harus ada batasannya berapa. Nah, juga yang terbaru lagi, fasilitas yang didapatkan dari Natura ini, walaupun 100% dibebankan, tapi akan menjadi taxable income untuk PPh satu yang mana ini akan mendapatkan pendapatan bruto dari karyawan itu tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Atau dijelaskan lagi? Itu paham, paham. Tapi itu bukannya yang untuk karyawan ya, kalau yang 100%. Yang gue baca kemarin tuh ini, Kum. Ada untuk direktur. Jadi kalau misalnya, kan kata, kalau sebelumnya kan belajar tuh sama Panana, katanya kalau misalnya buat Sorry, putus-putus. nggak bisa tuh diakuin sebagai deductible expense. Ya Allah, Ulang dari yang putus-putus ya. Panana, Gimana Kak, ini jaringan tuh? putus-putus. Iya. Dari yang Panana, dari Oh Panana. my God. Oke. Eh, apa namanya, kalau misalnya ada fasilitas direktur tuh kan nggak bisa dijadiin deductible expense tuh. Sebelumnya sih gue informasinya kayak gitu ya. Nah, Hmm. tapi kemarin tuh terakhir gue ngerjain tugas, pas gue cari ternyata ada peraturan yang nyebutin kalau misalnya buat direktur tuh sekarang bisa diakuin sebagai deductible expense, tapi cuma 50% dari biaya yang dikeluarin perusahaan. Jadi kayak misalnya dapat fasilitas mobil, apa namanya, mobil dinas. Nah, itu kan biasanya ada penyusutannya atau ada mungkin pajak kendaraannya. Nah, ketika perusahaan bayar beban-beban tadi, itu tuh kalau sebelumnya nggak boleh diakuin sama sekali karena itu buat direktur, maksudnya nggak buat seluruh karyawannya. Nah, kalau sekarang tuh bisa diakuin 50%-nya aja dari biaya yang dikeluarin sama perusahaan gitu sih. Bener nggak tuh peraturan yang gue baca? Tapi Hmm. maaf banget, gue lupa kemarin peraturannya tuh Iya, iya, peraturan iya. apa. Gue kayak juga lupa. Tapi kayaknya tuh 50%. Hmm, itu fasilitasnya semua nggak kayak fasilitas perjalanan dinas atau cuma kayak kendaraan doang. Kemarin tuh yang gue baca ada kayak di internet itu bisa, Hmm. terus fasilitas kendaraan, terus apa lagi ya? Ya itu sih kayaknya yang gue baca. Berarti kayak bisa dari gue yang salah, jadi gue juga belum tahu jawaban konkretnya gimana. Mungkin kayak bisa di-riset lagi. Tapi bisa juga yang 50% itu ngaruhnya ke penyusutannya, penyusutan dari mobil yang digunakan sebagai fasilitas tersebut. Tapi itu
Nanti berhubungan sama penyusunan fiskalnya, bukan sama natura dari eh, biaya atau 3M yang didapat dari direktur itu sendiri. Tapi kayak jadi bahasan buat pertemuan berikutnya deh. Itu kayak menarik juga, karena juga belum nemu jawabannya gimana ini. Oke, Oke, oke. 50%. Tapi iya emang itu tuh bukan, maksudnya bukan yang lu bilang tadi kayak di apa pembebanan ke direkturnya, enggak, bukan, emang fiskal nih yang boleh diakui 50%. Jadi pas Oh, koreksi fiskal tuh kalau tadinya harus dikeluarin, harus dijadiin non deductible semua, sekarang tuh boleh dijadiin deductible tapi 50%-nya aja gitu. oh iya. Terus gitu kemarin sih yang gue baca ya. Oh, Tapi correct me if I'm wrong. kalau 50% paling hubungannya sama peraturan sebelumnya, kayak peraturan di apa ya, Dirjen Pajak sebelumnya tuh kan diaturnya 50%, tapi di UAPP tuh diakui 100%. Tapi mungkin kayak gue baca-baca lagi deh nanti. Belum tahu juga, tapi bisa sih kayak gitu. Kalau ternyata peraturan terbaru gitu, belum tahu juga sih. Mungkin gitu, Mi, sorry banget nggak bisa kejawab sepenuhnya. Oke, nggak apa-apa. Nextnya ini aja. Coba, siapa tahu gue yang salah baca gitu takutnya. Iya, iya. Next class pajak Oke, nanti thank dibahas. you. Saya mau nambahin nggak? Oke, makasih banget Kak Mita atas pertanyaannya. Cuman kan karena kita tahu peraturan perpajakan ini sering berubah-ubah, jadi ya who knows, kita nggak tahu kan siapa yang benar dan siapa yang salah. Cuman ntar bakal kita habis kelas pajak mau kita cari tahu dulu ya Kak Mita. Nah, karena Kak Mita udah nanya, jadi kayaknya aku nggak perlu nanya lagi. Jadi gitu guys, kalau kalian nanya tuh kita nggak bakal nanya balik. Jadi usahain makanya nanya. Ya nggak bang? Oke, enggak. Ya mau nanya nih. Serius, guys. Jadi ada info menarik. Kata Bang Pikum, ini ada pertanyaan. Ini mau tembak apa siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat? Dan kalau bisa menjawab pertanyaannya, ntar dibayarin kas 1 bulan. Ini serius nggak bohong-bohong teman-teman. Pada mau nggak nih? Pada mau nggak nih dibayarin kasnya sebulan? Gila, ini kita sambil farewell Bang Pikum, cok. Eh, apa nih pertanyaannya kira-kira? Coba lo aja. Nah, lu yang mau ngasih gua? Kas. Masa gua? Lu aja. Coba ini Bang Pikum lagi nyusun pertanyaan dan yang pasti nggak bakal keluar dari pembahasan kita. Coba Bang, boleh di iniin. Yang banyak itu yang tadi. Sabar ya teman-teman, Bang Pikum lagi bingung mau nanya apa. Jadi teman-teman baca-baca dulu nih. Siapa tahu keluar. Oke, jadi ini pertanyaannya tadi tuh lagi diskusi dulu mau yang susah apa yang gampang. Cuman karena supaya cepet-cepetan, jadi kini yang bakal yang gampang aja ya teman-teman. Ini kira-kira nih soalnya mau gua ngomong atau di komen aja. Ini uang kas 1 bulan gratis loh. 10 bulan bang? Ya, gila. Gila sebulan. Sebulan ya teman-teman. Pada mau nggak nih? Nggak pada semangat. Males banget kalau nggak semangat. Ya sih kan lu mentor. Masa lu yang ini?
Oke, untuk ininya kayaknya di komen aja ya. Nanti boleh langsung raise hand aja. Yang pertama bakal dipilih buat ngejawab. Tolong baca di komen ya guys pertanyaannya. Ya, boleh langsung raise hand aja buat yang mau jawab dan mendapatkan gratis uang kas selama 1 bulan. Buat yang mahamin, ya yang dengerin tuh pasti ini gampang banget sih harusnya. Harusnya. Jir, nggak ada yang raise hand, Cok. Apa masa buat gua nih bang, uang kas sebulannya? Ih, gila banget. Kalau nggak ada yang jawab buat gua katanya guys. Ini nggak ada yang... Oh, Kak Alisa. Aduh, Kak, kenapa Anda jawab? Boleh Kak Alisa langsung aja on mic. Kak Tapi, Sasi nih. Kak nah siapa nih? itu, Oh, Kak Alisa. Boleh, boleh. ini nggak apa-apa serius. Nggak apa-apa dong. Jadi kalau dari yang aku simak tadi dari penjelasan R&I Boys ini, Ah, gila banget. korek koreksi fiskal yang positif itu contohnya itu bisa kayak biaya liburan atau kayak biaya sewa yang kayak gitu-gitu, bener nggak sih? Mungkin langsung dibuat contohnya aja kali Kak. Gimana? Mm, iya itu biaya sewa, biaya liburan, terus kayak misal bayar PPh badan atau kayak PPh karyawan. Bang Pikum, apakah puas dengan jawabannya? Kalau nggak puas, nah terus kalau yang negatifnya itu kayak tadi hadiah undian, terus juga dan ya itu. Atau coba sesi dulu deh, sesi deh. Karena dari muka-mukanya Bang Pikum belum puas jawabannya, coba kita kasasi dulu ya Kak. Sorry ya Kak Alisa. Kak Sasti boleh coba jawab. Contohnya nanti kayak gimana? eh eh, yang membuat koreksi fiskal itu positif dan membuat koreksi fiskal itu negatif. Contohnya kan, oke kalau yang koreksi fiskal positif itu eh, pembagian dividen karena itu nggak boleh jadi pengurang pajak. Terus kalau yang negatif itu contohnya pendapatan sewa atau sewa tanah dan bangunan karena itu sudah dikenakan PPh final. Coba aku ke Bang Pikum dulu ya Kak. Dia puas apa enggak sama jawabannya. Oke, karena Bang Pikum setuju, jadi uang K1 bulannya ini dipegang oleh kasasi. Yeay! Kak Alisa, maaf banget ya, karena ini aku tuh cuma jadi MC aja, jadi tergantung Bang Pikum gimana terkait jawabannya. Oke, kasasi, selamat Anda mendapatkan uang kas 1 bulan sebesar 20.000, dipotong pajak 99%. Aduh, mati. Nah, berhubung laptop saya mati, jadi eh mungkin sampai sini aja ya, teman-teman terkait kelas pajak hari ini. Cuman sebagai bukti bahwa teman-teman hadir dan kelas pajak hari ini terlaksana, boleh nggak kita on cam dulu deh sebentar buat dokumentasi. Tunjukkan muka-muka kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu guys. Please on cam aja sebentar. Gak mau aku lagi gembel. Ah, emang kakak nggak gembel kak? Canda. Guys, ayo dong on cam sebentar. Ada laptop gue mati. Baterai kali ya? Iya. Jelas deh. Tuh panas coba laptop gue soalnya. Jangan di kasur. Udah, coba. Mau gerak gak? Iya. Keluar. Jangan ini kok tampilannya. Stop share-nya.
Nah, oke guys, I'm back. Udah nih. Gimana? Tuh, Izam. Pulin. Gimana ya? Sabar ya teman-teman. Lagi main. Gila banget. Gue udah situ, yaudah kita aja. Enggak. Nggak bisa dong. Lu stop share nggak sih harusnya? Ini aja yang tadi. Info. Gimana sih guys cara biar Udah. Nah, itu dia maksudnya. Sabar. Alisa itu pakai apa? Pakai andong. Paling gitu. Oke guys. Paling susah. Dalam hitungan 1, 2, 3. Jadi kita sekarang kalau kelas pajak ada gaya 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 yang keren banget. Jadi gini guys. Ayo semuanya ikutin. Nah, 1, 2, 3. Oke. Gila, karena itu jangan ketagihan gitu dong. Udah nih, cukup. Dan kabar gembira lainnya bahwa kelas pajak hari ini tuh nggak ada tugas pajaknya teman-teman. Cuman di next kita bakal bahas tentang angka-angka, kita bakal ngitung-ngitung, ntar bakal ada tugas pajaknya. Jadi jangan sedih ya teman-teman nggak ada tugas pajak. Sebenarnya gue pengen ngadain, cuman kata kasih Pak jangan dulu gitu. Oke, selamat tinggal. Datang akan pergi. Oke. Dadah guys. Thank you Azam, thank you Raffi, thank you Yasin. Makasih Azam, makasih Raffi. Iya, Makasih Din. Azam, Piko. Semuanya. Makasih Kak. Thank you guys. Thank you, Pi. Ya, makasih banget. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Aduh lucu banget lagi. Biarkan mereka yang jadi pahlawannya. Akulah kebenaran Nori, yang didambakan. Nori. Siapa target? Bukti bahwa aku masih hidup asal. Lucu banget lagi. Ada yang bisa lari dari tinju besi. Bukan elu kah? Oke, makasih Udah, Kak Tika. dadah teman-teman. Ya, makasih Kak. Semangat.